Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini tujuan kami guna untuk melakukan observasi pembelajaran matematika yang ada di SMP Negeri 9 Sekayu ini. Nah, di sini kami meminta Ibu selaku guru matematika yang ada di SMP 9 ini untuk diwawancarai oleh kami dan menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Ibu. Untuk yang pertama itu, kalau boleh tahu Ibu sekarang mengajar di kelas berapa? Untuk semester ini Ibu mengajar di kelas 7 dan 8. 7 dan 8. Untuk jumlah kelas yang Ibu ajar ada berapa? Kelas yang Ibu ajar ada 4 kelas. Sudah berapa lama Ibu mengajar di SMP 9? Ibu mengajar mulai tahun 2009 hingga sekarang sekitar 12 tahun. Pada saat ulangan atau penilaian hariannya, biasanya sekolah menggunakan soal dalam bentuk apa? Kalau ulangan harian biasanya soal dikerjakan atau dibuat oleh guru mata pelajaran di sekolah. Jadi Ibu biasanya menggunakan soal dalam bentuk esai. Tapi kalau ulangan tengah semester atau ulangan akhir itu biasanya soal dibagikan dari dinas dan soalnya biasanya dalam bentuk pilihan ganda. Terus metode pengajaran matematika yang digunakan seperti apa, Bu? Untuk yang biasa Ibu gunakan adalah metode ceramah, karena menurut Ibu lebih efektif. Itu bisa dimulai dari menjelaskan materi yang akan dipelajari, kemudian anak-anak mengerjakan satu soal, lalu diberikan tugas latihan. Standar soal yang digunakan seperti apa? Tingkat kesulitan. Kalau untuk soal ulangan biasanya tingkat kesulitannya itu 50% itu biasanya soal yang memiliki tingkat kesulitan rendah, 30% itu soal yang memiliki tingkat kesulitan sedang, lalu 20%-nya itu diberikan soal yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau biasa sering kita sebut dengan soal POS. Terus rata-rata hasil ujian siswa dalam pembelajaran matematika ini bagaimana? Apakah sudah mencapai KKM atau belum? Jika nilai siswa tidak mencapai KKM, bagaimana cara atau solusi yang Ibu berikan supaya nilai siswa tersebut bisa mencapai KKM? Untuk mencapai KKM itu biasanya tergantung dari materi yang diberikan. Mungkin ada materi yang pada saat itu agak sedikit mudah, biasanya anak-anak bisa mencapai KKM. Tapi untuk materi yang sulit, kadang-kadang hampir setengah kelas itu tidak mencapai KKM. Oleh karena itu solusi yang diberikan dengan memberikan tugas remedial, biasanya itu masih menggunakan soal yang sama untuk dikerjakan ulang. Terus dalam pembelajaran matematika kesulitan apa yang biasa dialami oleh peserta didik di SMP 9 ini? Kesulitan yang dialami itu biasanya guru matematika itu susah untuk menjelaskan hanya satu kali, biasanya menjelaskan lebih dari satu kali. Kendalanya ya bisa disebabkan bermacam-macam, misalnya anak yang saat itu tidak berkonsentrasi belajar atau tidak mendengarkan penjelasan. Ya, jadi intinya memang guru itu harus memiliki kesabaran. Terus bagaimana itu selama pembelajaran matematika ini apa perbedaan itu selama masa daring dan luring? Ya, kalau daring kan seperti kita tahu adalah pembelajaran melalui jaringan tanpa tatap muka secara langsung. Biasanya menggunakan smartphone ataupun laptop, menggunakan aplikasi WA, Telegram dan sebagainya. Kalau yang luring itu tanpa jaringan. Tanpa jaringan kita melakukan pembelajaran secara langsung. Dari kedua pembelajaran ini masih yang terbaik menurut Ibu adalah pembelajaran secara luring, karena dari pembelajaran luring itu kita bisa benar-benar fokus memberikan pelajaran tanpa kendala. Berbeda dengan daring, kalau daring itu biasanya banyak kendala, karena kita di sini mengajar di daerah, biasanya kendala pertama itu adalah sinyal. Ya, baik Bu, itu mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kami ajukan untuk dalam observasi pembelajaran matematika ini. Sebelumnya dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia diwawancarai oleh kami. Ya, semoga
semoga pandemi segera berakhir dan kita semua bisa kembali belajar secara tatap muka tanpa kendala apapun lagi. Ya.